Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Mudah-mudahan hari ini, detik ini, waktu ini, jam ini, saat ini, dimanapun kawan-kawan berada, semua berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kelancaran rezeki dan kemudahan segala urusan. Itu adalah harapan dan impian semua orang. Tidak ada satupun manusia yang ada di atas dunia ini yang ingin dapat masalah. Semuanya pengen lancar, pengen sukses usahanya itu. Tapi terkadang halal tetap melintang. Selalu ada halangan dan cobaan yang harus dihadapi oleh manusia yang hidup itu. Tujuannya hanya satu, supaya orang itu taat dan tunduk kepada Allah. Itulah gunanya kenapa Allah itu selalu memberikan cobaan dan ujian kepada orang. Perbedaan ujian dan cobaan itu tipis sekali. Ketika kita bangun di pagi hari dan kemudian kita sehat, mata sehat, badan kita sehat, dan kemudian kita itu tidur kembali. Misalnya terbangun jam 4.30 atau jam 4.15. Dan kemudian setelah kita mengetahui fit badan kita itu, kemudian kita goleng kiri, goleng kanan, akhirnya tidur kembali. Berarti secara tidak langsung kita sudah melakukan satu kekufuran kepada Tuhan. Apa sebabnya dan di mana letak kekufurannya itu? Karena salah satu wujud dari syukur kepada Allah itu bukan dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin saja, tapi harus diikuti dengan perbuatan. Ketika seseorang itu dibangunkan Tuhan, kita itu bangun itu bukan karena bangun sendiri, tapi dibangunkan Tuhan. Dibangunkan seseorang hamba itu di pagi hari. Untuk apa? Supaya orang itu beribadah, melakukan sholat sunnah, fajar, sholat subuh, dan kemudian itu menggunakan matanya untuk membaca Al-Quran. Setelah itu kata Allah, bertebarlah engkau di atas bumi ini untuk mencari rahmatku, untuk berbuat baik, untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, baik untuk dirimu ataupun untuk keluargamu dan juga untuk orang lain. Jadi setiap hari itu seorang hamba itu disuruh oleh Allah itu bergerak, membuktikan dan menunjukkan rasa syukurnya itu kepada Tuhan karena dia masih diberikan kehidupan. Banyak orang yang mati setelah dia itu bangun di pagi hari. Dia tidur malam, terus pagi-paginya itu dibangunkan orang, tidak bangun lagi. Karena apa? Karena ruhnya itu sudah kembali kepada Allah. Tinggal jasadnya itu yang harus dikembalikan ke dalam tanah. Banyak orang-orang yang terjadi seperti itu. Dan orang-orang yang mati dalam keadaan baik itu tidak bisa diciptakan. Tapi itu memang dikehendaki oleh Allah seseorang itu mati dalam keadaan baik. Dan apabila seseorang itu tidur di malam hari dan kemudian besok paginya dia itu sudah meninggal dunia, berarti bersyukurlah jika ada keluargamu yang seperti itu. Berarti dia itu mati dalam keadaan baik. Tidak sakit, tidak disiksa Tuhan dahulu, tapi langsung dipanggil Allah, ruhnya itu. Dan itu tidak perlu disesali dan tidak perlu ditangisi. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan. Karena salah satu dari keluarga kita itu dimatikan Allah dalam keadaan baik. Itu yang disebut husnul khotimah. Husnul itu. Intinya dia mati dalam keadaan baik. Jadi saya sengaja memberikan uraian-uraian ini. Berhubung video-video saya ini diperuntukkan untuk orang dewasa, bukan untuk anak kecil. Dan juga bukan untuk ABG.
Nah, ini khusus saya bikin video-video saya ini dan diperuntukkan untuk orang-orang dewasa yang sudah mengingat mati. Nah, kalau anak-anak kecil itu ABG itu dia tidak akan mengingat mati. Karena apa? Karena dia merasa masih muda. Tapi kalau kita ini sudah umur 45 tahun, 50 tahun, itu memang harus mengingat mati. Harus banyak mengingat mati itu. Ntar matinya gimana? Mau mati dalam keadaan baik atau dalam keadaan buruk? Nah, itu harus dipikirkan itu. Bagaimana caranya supaya mati dalam keadaan baik? Harus bersih dari dosa. Harus bersih dari hutang piutang. Harus bersih dari fitnah. Nah, banyak yang harus kita lakukan. Membersihkan diri sebelum berpulang kepada Allah. Oke kawan, terima kasih atas waktunya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ini, yaitu membaca surat Maryam, ayat dan terjemahannya. Video ini sesuai dengan kemampuan saya. Jadi saya ini bukan orang pintar ya, tapi hanya orang bodoh yang mau membaca. Anggaplah orang bodoh yang berani gitu. Jadi walaupun ilmu pas-pasan atau mungkin kurang, tapi tetap memaksakan untuk membuat satu motivasi untuk kawan-kawan dimanapun berada, supaya video-video saya ini bisa membangkitkan atau mengingatkan kawan-kawan semua bahwa hidup kita itu akan mati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Maryam ayat 84. Ini 83 84. Nah, ini 84. Fala ta'jal alaihim innama na'addu lahum addan yawma nahsurul muttaqina ilar rahmani wafdan wa nasukul mujrimina ila jahannama wirdan. Artinya ayat 84, maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka, karena kami menghitung dengan hitungan yang teliti. Datangnya hari siksaan untuk mereka. Ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih bagaikan khalifah yang terhormat. Dan kami akan menggiring orang-orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Jadi kawan-kawan ini kalau HP saya ini goyang-goyang, itu nanti bisa lihat Al-Qur'annya sendiri ya. Terjemahan surat Maryam surat 19. Saya ini hanya membacakan sedikit saja, tapi saya tidak jamin ini pas atau cantik videonya. Tapi yang jelas ini hanya sebuah motivasi dan inspirasi untuk kawan-kawan semua supaya mau belajar membaca Al-Quran, membeli Al-Quran. Gitu. Semua orang itu memiliki hiburan, suka hiburan gitu. Tapi sekali-sekali bolehlah kita itu membuka Al-Quran. Tidak harus selalu melihat yang berjoget-joget gitu. Sekali kita memberikan santapan rohani. Karena di dalam tubuh kita itu ada jasmani dan ada rohani. Dan makanan rohani itu adalah Al-Quran, bacaan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.